Semuanya apa kabar? Teman-teman semua, hari ini saya baru pulang dari libur karena kita ini kan libur selama Chinese New Year 4 hari ya, dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Tapi hari Selasa saya udah nggak libur karena ditukar sama saya libur minggu lalu hari Sabtu ditukar. Jadi saya cuma libur 3 hari minggu depan ini gitu. Kan minggu depan hari berjalan ini Sabtu, Minggu, Senin. Tahu nggak, sepanjang perjalanan libur saya tadi tidak konsentrasi karena masih pagi-pagi. Ini saya baru habis mandi, teman-teman semua. Saya baru habis mandi. Saya ingin buat video, jangan nanti saya malas lagi. Udah kelupaan saya mau buat apa. Ini baru pulang, berantakan. Saya mandi, pulang dari liburan. Saya langsung ambil baju kotor punya majikan, saya langsung cuci, kasih di mesin, dan lipat baju yang udah kering, tak kasih di kamar mereka. Terus saya mandi. Ini baru selesai mandi, teman-teman semua. Saya mau cerita persoalan yang tadi, teman-teman semua. Jadi masih pagi ada yang WA saya, "Selamat pagi Mbak April, bisa nggak tolongin saya?" Terus nanti jam sekitar setengah 10 saya balas, "Ini siapa? Saya Mbak April, baru datang di Indonesia, baru 4 hari dia messenger WA saya nih. Banyak nih WA, saya belum lanjutkan pembicaraan karena tadi saya ada urusan gitu ya. Masih pagi-pagi dia sudah WA, dia bilang dia baru 4 hari gitu ya. Baru 4 hari di Hong Kong kerja, majikannya marah-marah. Job jaga anjing 4, rumah 4 lantai, daidanya suka marah-marah. Terus saya bilang, terus gimana nih? Ya, saya bercanda, "Kamu dapat dari mana nomor telepon saya?" "Saya dapat dari teman." Oke, itu sepanjang hari itu saya bilang, "Terus ini saya mau buat apa nih? Dirimu gimana? Tolongin saya." Udah nangis-nangis loh. Dia selfie nangis. Saya udah nggak tahan lagi gitu. Soalnya job dari PT kasih tuh 3 lantai, bukan 4 lantai. Beda-beda beti-beti ya. Terus katanya dia bangun jam 5 gitu ya. Pokoknya setiap pekerjaannya tuh nggak pernah ada yang baik di mata majikannya selama 4 hari. Teman-teman semua, ini baru 4 hari loh. Ini saya mau bilang apa, teman-teman semua? Sepanjang hari itu saya cuma bilang, "Say, bisa nggak kamu sabar dulu?" Dia sampai makan siangnya. Jadi sepanjang hari ini saya cuma memantau dia di WA-nya. Saya juga kasihan kan, biar gimana kan, maksudnya udah ngeluh-ngeluh gitu ya. Terus saya bilang, "Gini Say, jangan kamu nangis-nangis, kuatin diri kamu gitu. Tujuan kamu nih datang ke Hong Kong apa gitu kan, pasti ada tujuan gitu. Maksud saya gini, dengan saya tanya tujuannya tuh, nanti dia kan semangat. Mungkin ya, saya ada utang di kampung, mau dengan tidak mau saya harus fight dengan majikan ini apapun yang terjadi." Begitu ya teman-teman semua. Cuma waktu saya bertanya, tujuan kamu kesini, dia belum sempat jawab pengeluhan semua yang ada di situ. Saya bilang, oke, tenangin diri ya, karena saya nggak mau loh orang lain mengeluh, mungkin mentalnya belum. Cuma anaknya udah pernah 2 tahun di Hong Kong, terus balik kerja lagi, ini dapat majikan seperti ini gitu. Dia fotoin makan siangnya cuma roti. Makan siang cuma roti, makan pagi cuma roti, makan siang cuma roti. Terus saya bilang, gimana? Kata majikannya, kalau mau masak lagi siang nanti habis waktu, makan roti aja. Saya bilang telepon PT, terus telepon agent. Gimana tuh? Katanya PT udah marah-marah. Saya udah tahu PT-nya siapa gitu. Saya bilang, PT-nya apa? Begitu. Terus udah telepon ke agensi. Kemarin agensi ya, PT cuma bilang sabar karena itu job juga kamu yang mau. Tapi menurut pekerja migran ini nggak sesuai di kontrak cuma hanya 3 lantai gitu. Kan kebiasaan dari PT begitu kan, kalau job order nggak sama kan. Cuman maksud saya di sini, ya coba disabarin dulu gitu ya. Udah sampai udah sore lagi dia WA, karena saya kan nggak bisa tuh orang kalau ngeluh gitu ya. Walaupun kalau yang lain mungkin goblok lu,
harus kuat, harus. Cuman kan kembali saya bilang, mental orang kan beda-beda. Jadi saya ingin menguatkan gitu. Saya bilang, oke, oke, udah jangan nangis. Ya semangat. Dia tuh ngeluh karena ngepelnya pakai tangan 4 lantai, teman-teman semua. Jadi semua cuci baju dengan tangan, gak ada mesin, gak ada pencuci di mesin, harus dengan tangan. Kedua, ngepel sama tangan juga. Mereka nggak ada anak, jadi Sing Sang Daidai dan anjing 4, rumah 4 lantai di Yunlong. Aduh, ini banyak sekali. Jadi mungkin ke depan saya dirimu lihat, saya berharap nih ya, mungkin dirimu lihat nanti satu saat konten ini, terus saya bisa mentreatment dirimu untuk tetap semangat dengan job ini. Ini mujizat sih. Dan saat ini saya lagi WA karena udah malam. Saya tanya, udah maghrib gitu ya, saya bilang, kamu malam ini makan apa? Karena tadi siang kan obrolan saya tuh nggak terlalu intens karena saya sambil jalan liburan. Saya bilang, udah tenang dulu ya, sabar ya say, nanti kita ceritain kalau memang agensi nggak lihat atau gimana, job kamu nggak sesuai atau kamu makan nggak cukup, nanti kita laporin aja ke KJRI atau bilang ke PT kamu bahwa kalau PT nggak koordinasi dengan agensi untuk melihat makan kamu pun nggak pernah dibilang ke majikan, nanti kita laporkan ke Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, nanti mereka yang telepon langsung ke KJRI gitu ya. Saya bilang, tenang dulu teman-teman semua, saya bilang gitu sama dia. Jadi udah malam ini saya bilang, kamu gimana malam ini, karena saya kan udah kenyang. Saya ingat dia, saya bilang, kasihan ini anak yang tadi, teman kita yang tadi nih WA saya, dia makan apa lagi malam ini. Saya WA, saya bilang, say, kamu makan apa malam ini? Dia kasih lihat, nasi cuman segini, 1 centong gini, sama ayam, pokoknya ayam cuman dua penggal gitu. Terus sampai dia bilang, saya sembunyiin nasi, dia ambil nasinya, dia foto di kamar mandi. Teman-teman semua, ini sepertinya memang kembali kepada mental lagi ya teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang mungkin calon pekerja migran yang masih ada di Indonesia terus lihat konten ini, siapkan mental kalian yang masih ada di PT ya. Tidak semudah yang kalian bayangkan di foto profil kita, karena memang kalau kita nggak fight dengan keadaan majikan ya, kalau buat saya gini, kembali lagi kepada hati kita. Tapi kalau mental kita, masing-masing orang punya ketahanan yang berbeda-beda. Jadi di sini saya ingin untuk mentreat dia gimana caranya nih, sampai saya bilang, saya bisa nggak tahan dikit aja dulu, kalau memang udah daidanya udah marah sampai lempar barang atau apa ya udah, mau dengan tidak mau harus break aja gitu ya. Ini menurut saya. Tapi kalau dia hanya mulut, oke, gak apa-apa, yang penting kamu masih bisa makan, kamu bisa fight, ayo lanjutkan dulu gitu maksud saya. Terus saya bilang, say, sabar ya, kamu tinggalnya di mana? Dia udah bilang di Yunlong. Nanti ya selesai libur ini, minggu-minggu ke depan saya punya ikan di kulkas yang ya lumayan. Saya bilang, nanti ikan tongkol, nanti saya bikin kamu abon-abon, saya bikinin kamu makanan yang mungkin bisa tahan beberapa minggu gitu. Saya bilang nanti saya bikinin, terus saya antarin ke Yunlong. Itu maksud saya, biar dia punya merasa ada kenyamanan gitu aja ya, ketika orang lain yang mungkin dalam kalut, dalam dilema, kita nih hanya bisa membackup gitu teman-teman semua. Jadi saya bilang, oke, sabar ya. Tadi saya sampai di rumah ini, saya bilang, say, nanti ya kita ngobrol lagi selesai ini kalau kamu udah istirahat gitu ya. Saya ingin biar dia tuh merasa nyaman gitu ngomong sama saya. Saya bilang, sabar ya, selesai mau cuci baju dulu, saya isi di mesin dan saya cuci, saya gantongin, nungguin selesai, kita ngobrol ya, saya bilang gitu teman-teman semua. Jadi buat kalian komen, kalau kalian nonton video ini, buat teman-teman semua, kita saling menyemangati gitu ya. Semua orang tidak semua punya mental yang kuat, punya mental pejuang. Untuk itu teman-teman yang datang di Hong Kong ini bukan mental ece-ece ya teman-teman semua. Kita harus kuat dan siap sedia menerima apapun yang terjadi gitu. Oke? Tetap semangat. Itu cerita saya hari ini.
Saya pikir jangan saya lupa, lebih baik saya cerita. Saya ini baru habis mandi. Oke? Tetap jaga kesehatan, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Biar apa yang kita cita-citakan terlaksana. God bless. Bye-bye.